Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira STP MSc. Saya merupakan dosen di Politeknik Pembangunan Pertanian Rural. Saya mengajar di program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan jurusan pertanian dengan bidang keilmuan teknologi hasil pertanian. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen di dalam unjuk kerja kerjasama perguruan tinggi pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah penanganan dan pengolahan hasil pertanian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib pada semester ganjil dengan bobot 4 SKS, di mana aspek teori 1 SKS dan praktik 3 SKS. Setelah melulusi mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mencapai capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Untuk aspek sikap, yang pertama itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian yang kedua, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. Untuk aspek pengetahuan, yang pertama menguasai konsep teoritis untuk mengaplikasikan teknik budidaya tanaman berdasarkan prinsip GAP. Kemudian yang kedua, mampu melaksanakan pasca panen sesuai prinsip GHP dan pengolahan hasil pertanian sesuai dengan prinsip GMP untuk meningkatkan nilai tambah pada produk pertanian. Sedangkan pada aspek keterampilan umum, mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, dan mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya, serta mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang ada di bawah tanggung jawabnya. Untuk aspek keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan teknik budidaya tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan prinsip-prinsip GAP. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan pasca panen sesuai prinsip GHP dan pengelolaan hasil pertanian sesuai dengan prinsip GMP untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi produk pertanian yang berkelanjutan pada kawasan berskala ekonomi sejak pengadaan sarana dan prasarana produk hingga pasca panen dan pemasaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip agribisnis untuk mengembangkan usaha pertanian. Pembelajaran mata kuliah penanganan dan pengolahan hasil pertanian menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran yang berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Diharapkan mahasiswa dapat mampu menerapkan penanganan sesuai dengan prosedur GHP, dan mahasiswa diharapkan mampu mengolah hasil pertanian tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Untuk capaian pembelajaran, maka disusun materi pembelajaran, yaitu karakteristik produk-produk pertanian, selanjutnya teknik penanganan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan prinsip GHP. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan dapat menguasai teknik penanganan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan prinsip GHP. Kemudian selanjutnya CPMK-nya yaitu prosedur K3, komponen bahan pangan, aneka olahan tanaman pangan, dan aneka olahan hortikultura. Untuk mendukung materi pembelajaran, digunakan berbagai sumber dan bahan ajar pembelajaran yang merupakan bahan ajar dari hasil penelitian, manual book, penanganan dan pengolahan hasil pertanian. Pada aspek interaksi, perkuliahan ini dilaksanakan dengan pendekatan student center learning, dan pada sistem ini mengutamakan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran dan dosen sebagai fasilitator melalui kegiatan diskusi di kelas maupun di laboratorium. Pada aspek asesmen, mata kuliah ini menerapkan sistem pembelajaran object-based learning dalam bentuk portofolio penugasan secara individu dan kelompok pada setiap materi pembelajaran, dengan bobot penilaian masing-masing sesuai dengan RPS, yaitu kehadiran sebesar 5%, portofolio sebesar 70%, UTS 10%, dan UAS 15%. Berikutnya, saya akan menyajikan video pembelajaran melalui tatap muka di kelas pada pertemuan ke-11 dengan materi aneka olahan tanaman pangan berupa pembuatan tepung mokaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Ya, semoga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya dengan lancar. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai, saya absen dulu ya. Rika Mutmainah, Syahrir Syarifuddin, oke, Asila Nashwa Daniel, Ahmad Fausan, Andi Sahra, Dewisa. Saya lihat di sini ada satu ya yang tidak hadir atas nama Amelia Devitasari. Ada yang tahu kenapa Amelia ini tidak hadir di kelas kita hari ini? Sakit, Bu. Oh, sakit. Oh, ya udah. Oke. Sudah berapa hari sakitnya? 3 hari. Sudah hari ya, sudah 3 hari ya. Kalau ini minta ini ya surat keterangan dokter supaya bisa dilampirkan di absennya nanti. Baik, materi kita hari ini adalah mengenai aneka olahan bahan pangan untuk terkhusus olahan tepung mokaf. Ya, pekan lalu kalian sudah dapat materi ini ya, identifikasi sumber bahan pangan. Sudah Bu, ya. Ada yang bisa sebutkan 4 sumber komponen bahan pangan? Bu. Ya, Ashila, silakan. Baik, yang pertama itu ada karbohidrat, lalu lemak, protein, dan vitamin. Ya, oke, bagus. Berarti semua sudah paham ya, Bu. karena masih ingat dari materi kita yang pekan lalu. Ya, baik. Materi kita pada hari ini mengenai aneka olahan bahan pangan yang akan kita bahas selama 3 pekan. Jadi pekan ini mengenai tepung mokaf, nanti pekan selanjutnya akan ada olahan pangan lain dari sumber yang lain. Untuk capaian pembelajaran di pekan ini, mahasiswa yang mengikuti kelas ini diharapkan mampu mempraktekkan aneka olahan tanaman pangan. Salah satunya yaitu tepung mokaf. Ya. Jadi sebelumnya di sini sudah ada yang pernah mendengar atau mungkin pernah ada yang mengkonsumsi tepung mokaf. Pernah dengar ya? Ada yang pernah mengkonsumsi? Ya. Nah, tepung mokaf ini merupakan singkatan. Jadi mokaf itu merupakan singkatan dari modified cassava flour. Ya. Jadi tepung singkong yang dimodifikasi. Ya. Dari kepanjangan mokaf ini kita bisa mengetahui bahwa bahan tepung mokaf ini adalah singkong ya, yang dimodifikasi dengan teknik fermentasi menggunakan mikroba. Jadi tepung mokaf ini kita olah dengan melalui proses fermentasi menggunakan mikroba ya. Nah, tepung mokaf ini merupakan salah satu sumber komponen tadi ya. Jadi tepung mokaf ini merupakan sumber karbohidrat dengan capaian kandungannya mencapai 34% dari berat basa. Kemudian selain dimodifikasi dengan teknik fermentasi menggunakan mikroba, mokaf ini juga merupakan produk turunan dari singkong yang bernilai tinggi. Oke? Dan dapat mendukung program diversifikasi pangan. Nah, dari definisi mokaf ini dapat kita lihat mokaf itu merupakan tepung singkong yang diproses melalui proses fermentasi dan diproses melalui dan menghasilkan tepung dengan karakteristik yang beda dengan tepung singkong biasa. Jadi ada tepung singkong biasa, ada tepung mokaf. Apa bedanya kira-kira? Tepung singkong biasa dengan tepung mokaf.
Karena kalau yang mokaf kan sudah difermentasi melalui beberapa singkong biasa. Ya, betul ya. Jadi tepung mokaf ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan tepung singkong biasa. Pernah dengar ada disebut dengan tepung gaplek. Nah, tepung gaplek itu tepung singkong. Beda dengan tepung mokaf. Karakteristiknya itu beda. Kemudian warnanya juga beda. Oke? Nah, selain itu tepung mokaf ini juga mempunyai manfaat kesehatan, yaitu tepung mokaf ini beda dengan tepung gandum. Tepung mokaf ini bebas dari gluten. Tahu enggak apa itu gluten? Nah, kan gluten itu protein yang cuma ada di tepung gandum. Dan gluten itu yang memberi efek elastisitas ketika gandum itu bercampur dengan air. Jadi yang bisa dibuat roti itu tepung apa? Gandum. Nah, karena ada apanya? Oke ya. Nah ini ada keunggulan tepung mokaf. Kandungan serat terlarutnya itu lebih tinggi dibanding tepung gaplek ya, sudah kita jelas tadi. Kemudian ada kandungan mineralnya yang lebih tinggi dibanding padi dan gandum. Kemudian mempunyai daya kembang yang setara dengan gandum tipe 2 yang disebut juga dengan tepung terigu protein sedang. Kemudian daya cernanya juga lebih tinggi dibanding dengan tepung gaplek. Jadi tepung gandum ini, maksud saya tepung mokaf ini juga mempunyai daya kembang ya, meskipun disebut bebas gluten, gluten free. Ya, tapi dia mokaf ini juga mempunyai daya kembang yang setara dengan tepung terigu protein sedang atau tipe 2. Nah, kenapa kira-kira dibuat ini tepung mokaf? Karena dari meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dari situ kita bisa berpikir, kenapa ya? Kan kita bisa pakai gandum. Kenapa mesti kita buat mokaf? Selain lebih murah apa lagi? Coba ada yang bisa jelaskan? Nah, bahan bakunya tersedia ya, bisa tumbuh di hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian apa lagi? Kalau gandum susah dibudidayakan di Indonesia. Iya, itu betul. Itu yang paling betul. Karena gandum selama ini kita masih mengimpor. Bayangkan, kue apa yang kita makan tadi pagi? Atau roti lah. Dalam sehari pasti kita mengkonsumsi produk atau makanan yang hampir pasti ada kandungan tepung terigunya. Jadi kita secara tidak langsung tergantung ya, karena itu kayak sudah menjadi kebiasaannya kita. Padahal Indonesia ini kaya bahan pangan lokal yang bisa kita manfaatkan menjadi tepung juga, yang bisa kita olah menjadi berbagai macam produk atau makanan ya. Jadi tujuan pertamanya itu untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, kemudian menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Ya, bayangkan kalau misalnya Syahriani menjadi pengusaha tepung mokaf, kan tidak mungkin ya Syahriani ini produksi sendiri, mulai dari tanam singkongnya, panen, segala macam, kupas, fermentasi, sampai penepungan ya, enggak mungkin Syahriani sendiri. Pasti Syahriani bilang, Fandi bantu kak. Siapa? Nasila. Bantu kak juga proses fermentasinya. Ahmad bantu kak marketingnya.
Ya, jadi dari Syahrian saja sudah bisa ada 4 yang mempunyai usaha. Nah, selanjutnya selain 2 manfaat pembuatan tepung mokaf ini, yang pertama tadi apa? Nah, yang kedua menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan petani. Karena dengan berkembangnya industri mokaf, maka permintaan akan ubi kayu juga akan semakin meningkat ya singkongnya. Jadi insya Allah kesejahteraan petani juga akan mengikuti. Ya. Selanjutnya meningkatkan penggunaan lahan, di mana kita ketahui ya sama-sama bahwa tepung singkong pohon singkong ini, tanaman singkong ini dapat tumbuh di mana saja. Ini tanamannya adaptif sekali ya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada prinsip pembuatan tepung mokaf, di mana prinsip utama pada pembuatan tepung mokaf itu adalah pada proses fermentasi, ya. Adanya fermentasi yang menyebabkan perubahan karakteristik tepung yang dihasilkan, seperti naiknya viskositas atau daya rekat, kemudian kemampuan gelasi atau kemampuan suatu tepung ketika dia bercampur air itu dia akan membentuk gel, ya. Kemudian daya rehidrasi dan solubility atau kemampuan melarutnya. Nah, ini ada beberapa bahan baku dan varietas singkong untuk pembuatan tepung mokaf. Ada varietas Gatot, Bambang, Gambyong dan Kirik. Di mana UMY menunjukkan bahwa varietas-varietas yang menghasilkan mokaf yang sesuai dengan SNI mempengaruhi karakteristik akhir dari produk mokaf. Selanjutnya kita masuk pada proses pembuatan tepung mokaf. Ini mungkin saya mau tunjukkan video ya. Ya. Nah, ini adik-adik video di atas ini menunjukkan proses pembuatan tepung mokaf. Jadi tepung singkongnya ini dulu dikupas dulu, kemudian dicuci bersih, kemudian masuk ke mesin slicer ya. Jadi nanti dia keluar dalam bentuk chips. Berarti kita lagi ya? Iya. Nah, ditambahkan starter. Nah, di tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses pembuatan tepung mokaf, karena di tahap ini dimulai proses fermentasi. Ya, ini ditambahkan starter mokaf, biasanya juga ditambahkan EM4, mengerti ya? Oke. Nah, setelah terfermentasi kurang lebih 24 jam, selanjutnya tepung mokaf ini dicuci untuk menghilangkan bau dari sisa hasil fermentasinya. Setelah dicuci, dibilas, kemudian dimasukkan ke mesin spinner untuk menghilangkan kadar air, ya. Nah, ini setelah di spinner kadar airnya sudah berkurang, kemudian masuk ke proses pengeringan. Ini skala lab. Tapi kalau kalian juga mau membuat skala rumah tangga bisa. Kita memanfaatkan alam. Kita pakai matahari, ya. Nah, ini setelah kering. Nah, ini juga proses yang paling penting, ya, karena yang disebut tepung ya berbentuk bubuk ya.
Nah, ini setelah berbentuk bubuk, diayak kemudian dikemas. Oke? Nah, selanjutnya untuk proses pembuatan tepung mokaf. Setelah melihat videonya tadi, kita sekarang membahas mengenai proses pembuatannya satu persatu. Yang pertama itu ada persiapan bahan baku. Jadi tadi ada yang bisa, ini kita diskusi saja ya. Ada yang bisa menjelaskan dulu untuk tahap persiapan bahan seperti apa dari video tadi? Ya. Baik Ibu, untuk tadi persiapan bahan baku yang seperti kita lihat di video itu dimulai dengan melakukan pengupasan pada ubi kayu atau singkong. Setelah dikupas, ubi kayu ini dicuci dan kemudian dipotong melalui alat sehingga menjadi bagian-bagian yang berbentuk chips. Oke, mesinnya tadi itu slicer. Tapi kan bisa juga manual ya, pakai pisau, yang penting tipis-tipis dan bisa kering ya. Ada yang mau menanggapi dari Syahriani? Kita diskusi saja ya. Santai saja. Oke, selanjutnya untuk tahap fermentasi. Ada yang mau menambahkan atau menjelaskan lagi? Ya, Rika silakan. Baik, untuk proses fermentasi seperti yang di video tadi itu melakukan perendaman dengan larutan starter dengan perbandingan untuk 1 ton bahan baku itu 1 kilo starter. Diamkan selama 12 sampai 24 jam. Ya, jadi fermentasi yang terjadi pada proses pembuatan tepung mokaf itu adalah fermentasi dengan bantuan bakteri asam laktat, ya. Jadi fermentasi asam laktat. Selanjutnya untuk pengeringan dengan oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 6 jam sampai kadar airnya di bawah 14%, ya. Tapi untuk skala rumah tangga kita bisa bikin juga, membuat juga tepung mokaf dengan bantuan sinar matahari untuk proses pengeringan, ya. Selanjutnya setelah pengeringan kita ke tahap penggilingan atau penghalusan, ya. Bentuk chips yang sudah kering ini kita keringkan. Setelah chips yang sudah kering ini kita giling, kemudian kita ayak. Nah, proses pengayakan ini menjadi penting. Kemudian kalau di industri biasanya ditentukan berapa mes ini ayakannya. Semakin besar nilai mesnya, maka akan semakin besar, maka akan semakin halus bubuk tepung yang dihasilkan, ya. Jadi mes itu satuannya untuk ayakan. Kalau kita bilang 100 mes, 30 mes, itu makin besar jumlah mesnya, nilai mesnya, maka tepung yang dihasilkan itu akan semakin halus, ya. Oke. Selanjutnya, nah ini peran fermentasi dan mikroba pada pembuatan tepung mokaf, di mana fermentasi ini merupakan tahap yang paling krusial dalam pembuatan mokaf, di mana pada tahap fermentasi ini dapat menurunkan kadar asam sianida. Pernah dengar ada singkong yang beracun? Ya, nah itu karena ada asam sianida. Proses fermentasi ini menghilangkan asam sianida dari singkong. Jadi fermentasi ini bukan cuma sekedar menghilangkan asam sianida, tapi juga dapat meningkatkan kandungan protein, kemudian mengurangi keasaman dan memperbaiki cita rasa karakteristiknya, dan memodifikasi struktur pati secara enzimatis. Iya. Oke. Nah, ini nih.
Nah, tepung mokaf yang berkualitas tinggi itu harus sesuai dengan standar nasional Indonesia, di mana menurut komposisi kimianya kadar airnya itu harus di bawah 14%, kadar protein 1,4%, kadar abu 0,3%, dan karbohidratnya harus di atas 85%. Karena tepung mokaf ini merupakan sumber iya, nggak lucu kan kalau karbohidratnya itu rendah padahal dia sumber karbohidrat. Jadi menurut standar SNI harus di atas 85%. Kemudian untuk karakteristik fisiknya berwarna putih cerah, halus, dan aromanya itu netral, ya, tidak langu. Kemudian dapat disimpan sampai 12 bulan. umur 12 bulan. Kira-kira kenapa? Kalau semisalnya tepung mokaf itu 5 sampai 6 bulan sudah rusak, itu kira-kira kenapa? Fermentasinya yang kurang. Tapi Siapa lagi? Jawaban lain? tidak punya bahan pengawet. Ada jawaban lain? Karena bahan baku utama Kenapa bahan baku utamanya? seperti pembuatan kue jadi harus lama disimpan dulu karena ketika bahan itu cepat tersebut penggunaannya itu sempit gitu. Sebenarnya tidak skala panjang gitu. Jadi, kalau ada tepung mokaf yang cepat rusak, dia tidak sampai 12 bulan masa simpannya, itu karena kadar airnya masih tinggi. Ya. Di mana karena kadar air yang tinggi, mikroba dapat tumbuh. Ya, jadi dan menyebabkan kerusakan produk, ya. Oke. Selanjutnya, nah, ini aplikasi tepung mokaf pada produk pangan. Kita tadi jelaskan ya bahwa tepung mokaf itu tidak sama dengan tepung terigu. Nah, dia sama dengan tepung terigu, daya kembangnya sama dengan terigu dengan protein tipe 2 atau sedang. Nah, kita lihat kalau dari gambar di atas, yang paling banyak itu cookies, yang paling sedikit roti. Bisa enggak dihubungkan itu dengan pernyataan yang tadi? Kenapa tepung mokaf ini lebih rendah digunakan pada pembuatan roti? Karena roti ini biasanya terbuat dari gandum, di mana gandum ini mengandung gluten, sedangkan mokaf ini tidak mengandung gluten sehingga kurang cocok lah untuk pembuatan roti. Kalau cookies, kenapa dia cocok? Kalau cookies karena cookies itu tidak perlu jadi mengembang adonannya. Oke, betul sekali. Oke, jadi mengerti ya? Oke. Nah, ini ada beberapa contoh tepung mokaf. Kemudian ada beberapa potongan berita ya mengenai tepung mokaf. Nah, ini ada olahan singkong yang kaya nutrisi, mengenal tepung mokaf untuk ketahanan pangan. Oke, anak-anak sekalian, dari materi kita hari ini sudah ada ya yang bertanyakan? Kita tadi sudah diskusi, sudah banyak tadi sudah bertanya. Mungkin sekian ya untuk kelas kita hari ini. Terima kasih sudah hadir di kelas saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.